الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekalahan kaum Yahudi dari umat Islam saat Perang Khaybar semakin membuat mereka menaruh dendam terutama terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seolah tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Sikap itu sudah menjadi tabiat mereka dan sudah dinas oleh Allah atau tertulis dalam Al-Quran. Artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Tatkala mereka kalah dari Perang Khaybar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siasat baru. Seorang perempuan Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kambing kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru memasukkan daging tersebut ke mulut, daging itu mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengandung racun. Seketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memuntahkan daging itu dari mulutnya. Hal ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang memahami bahasa semut sebab ia makhluk hidup yang bernyawa memiliki mulut untuk berbicara, sedangkan sepotong daging tersebut sebagai makhluk yang mati bahkan telah matang dipanggang dengan api. Adapun Bisri bin Baru, radhiyallahu an yang ikut makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia karena racun tersebut. Sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh wanita ini sebagai Qisas. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya juz 11 halaman 179. Artinya, dari Anas ia berkata, bahwasanya seorang perempuan Yahudi pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa daging kambing yang telah diberi racun, lalu beliau memakan sebagiannya. Setelah beliau mengetahui bahwa daging itu beracun, lalu perempuan itu segera dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepadanya apa maksud dia melakukan hal yang demikian. Maka perempuan itu menjawab, "Aku mau membunuhmu." Beliau bersabda, "Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu melaksanakan maksudmu untuk membunuhku." Para sahabat bertanya, "Bolehkah kami membunuhnya?" Beliau menjawab, "Jangan." Anas berkata, "Senantiasa aku mengetahui bekas racun itu nampak di anak lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muslim juz 7 halaman 329. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu melaksanakan maksudmu untuk membunuhku." Sabda di atas menjelaskan akan kemaksuman, dilindungi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua manusia, sebagaimana firman Allah, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ini adalah mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari racun yang mematikan bagi selain Nabi. Allah juga memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kambing tersebut diberi racun dan berbicaranya anggota tubuh kambing kepada beliau. Al-Hafiz Ibn Katsir berkata dalam tafsirnya 3:154, ketika menafsirkan Quran Surah Al-Maidah ayat 67, dan di antara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada Rasul-Nya adalah penjagaannya kepada beliau dari penduduk Makkah, para tokohnya, orang-orang yang hasad, orang-orang yang keras kepala dari mereka.
ketika seorang Yahudi meracuni beliau di Khaybar dengan menaruh racun pada paha kambing, Allah memberitahukan beliau dan melindungi beliau dari racun tersebut. Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syara Al-Jami'u Sagir Juz 5 halaman 572 menjelaskan, perempuan Yahudi bernama Zainab binti Al-Harits mengatakan, jika engkau seorang nabi, maka racun itu tidak akan membahayakan dirinya, tetapi jika ia hanya seorang raja, maka kami terbebas darinya. Ketika racun itu tidak bereaksi dalam tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi yakin akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan perempuan Yahudi itu kemudian masuk Islam. Sumber, Kisah Muslim, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, PISSKTB. Wallahu alam bisawab, demikian episode kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.